Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang masih alami dan tenang di tepian Sungai Payang, hiduplah sekelompok manusia yang membentuk sebuah komunitas kecil dalam sebuah perkampungan tradisional. Daerah ini menjadi rumah bagi sekitar 80 jiwa yang hidup berdampingan dengan alam, mengandalkan sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Masyarakat ini dikenal sebagai suku Dayak Hupan, sebuah kelompok etnis yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Dari antara seluruh penghuni kampung tersebut, terdapat seorang lelaki yang disegani karena kebijaksanaan dan keteguhannya dalam memimpin. Ia bernama Kuwanyi. Kuwanyi bukan hanya sekadar pemimpin adat, namun juga menjadi tumpuan harapan seluruh warganya. Ia selalu memikirkan kesejahteraan suku Dayak Hupan, berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa mereka bisa hidup layak di tengah segala keterbatasan. Namun, seiring berjalannya waktu, Kuwanyi mulai menyadari bahwa kehidupan masyarakatnya tidak menunjukkan banyak perbaikan. Kebutuhan pokok sulit dipenuhi, dan hasil alam semakin terbatas. Hatinya gelisah melihat warganya harus bertahan hidup dengan kondisi yang tidak menentu. Dengan pikiran yang terbuka dan jiwa kepemimpinan yang bijaksana, Kuwanyi memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia kemudian mengajak seluruh masyarakatnya untuk berpindah ke hilir, menuju sungai yang lebih besar dan subur, Sungai Kayan. Perjalanan itu tidak mudah, namun akhirnya seluruh komunitas Dayak Hupan berhasil menetap di tepian Sungai Kayan. Di tempat baru itu, mereka menata kembali kehidupan dan mulai membangun peradaban kecil yang lebih sejahtera. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai Dayak Kayan Uma-Apan. Meskipun kehidupan baru mereka lebih baik, di dalam hati Kuwanyi masih tersimpan satu kegelisahan yang belum terjawab. Ia dan istrinya belum juga dikaruniai keturunan. Usia mereka telah lanjut, namun harapan akan hadirnya seorang anak tak pernah padam dari doa dan pengharapan Kuwanyi. Suatu hari, dengan semangat seperti biasanya, Kuwanyi masuk ke dalam hutan untuk berburu, ditemani oleh anjing kesayangannya. Namun, berbeda dari biasanya, hari itu hutan terasa sunyi. Tak seekor pun hewan melintas di pandangan mata. Waktu terus berlalu hingga matahari mulai condong ke barat. Kuwanyi belum juga menemukan hewan buruan. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pepohonan, sambil menenangkan pikirannya yang mulai cemas. Tiba-tiba, anjingnya menggonggong keras tanpa henti. Kuwanyi yang penasaran segera memperhatikan arah gonggongan tersebut. Rupanya, anjing itu mengarah ke sebatang bambu dan sebuah pohon jelai yang tumbuh berdampingan. Dengan rasa penasaran yang kuat, Kuwanyi melangkah mendekat, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sebutir telur tergeletak di bawah pohon jelai. Ia mengambil telur tersebut, lalu juga memotong bambu yang tumbuh di dekatnya. Ajaibnya, anjingnya pun langsung tenang setelah itu. Hari itu, Kuwanyi pulang tanpa hasil buruan, namun membawa pulang dua hal yang tak biasa, sebatang bambu dan sebutir telur. Ia menyimpannya di rumah tanpa tahu bahwa kejadian luar biasa tengah menantinya. Keesokan harinya, sebuah peristiwa magis terjadi. Bambu yang dibawanya berubah menjadi seorang bayi laki-laki, dan dari dalam telur itu keluar seorang bayi perempuan. Keajaiban ini segera menggemparkan seluruh masyarakat, yang lalu menyebut peristiwa tersebut sebagai bulongan, yang berarti bambu dan telur. Nama itu kemudian melekat kuat dalam sejarah, dan kelak berkembang menjadi nama sebuah wilayah yang kita kenal sebagai Bulungan. Kuwanyi dan istrinya merasa sangat bersyukur dan bahagia. Mereka mengasuh kedua anak itu dengan penuh cinta, memberi nama Jauhiru untuk anak laki-laki dan Lemlaisuri untuk anak perempuan. Waktu berlalu, dan kedua anak itu tumbuh dewasa. Masyarakat mengetahui bahwa keduanya bukan saudara kandung secara darah, sehingga mereka pun dinikahkan. Dari pernikahan itu, lahirlah garis keturunan yang kelak memiliki peranan penting dalam sejarah daerah tersebut. Setelah Kuwanyi wafat, masyarakat Dayak Kayan Uma-Apan sepakat untuk mengangkat Jauhiru sebagai pemimpin baru. Sama seperti ayah angkatnya, Jauhiru tumbuh menjadi sosok pemimpin yang bijak, adil, dan mencintai rakyatnya. Dari keturunan Jauhiru dan Lemlaisuri inilah sejarah mencatat lahirnya Kesultanan Bulungan, yang kelak memainkan peranan penting dalam perkembangan wilayah Kalimantan Utara.